Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Lemen selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martial Black chapter 4596. Lanjutan dari kemarin. Di sini diceritakan di tempat istana pedang surgawi meledak, sebuah lubang hitam raksasa muncul di kehampaan, dikelilingi oleh ribuan retakan yang meluas ke dalam kehampaan. Seluruh kekosongan hancur. Ini seperti akhir dunia. Zhou Guanhui berdiri di suatu tempat di kehampaan, dikelilingi oleh sekelompok kultivator Orde ke-6. Kelopak matanya berkedut seolah-olah dia belum pulih dari serangkaian peristiwa barusan. Sebelumnya, istana pedang surgawi memiliki keunggulan mutlak hanya beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari mencapai batas bintang. Pada saat itu, semua orang dari Voidland akan berada di bawah belas kasihannya, tetapi Yang tiba-tiba meminjam kekuatan langit dan bumi untuk langsung menerobos dari Orde ke-6 ke Orde ke-7. Menghancurkan istana pedang surgawi, menghancurkan kepercayaan terbesarnya, menyeretnya ke dalam debu. Yang mengangkat tombaknya dan mencibir, "Anjing tua, apakah kamu akhirnya mau keluar?" Zhou Guanhui menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Yang Kai. Mata mereka bertemu di udara dan sepertinya nyala api berkedip. "Bunuh!" Yang Kai berteriak. Tubuh naganya yang besar terbungkus prestisi naga tertinggi, dan dengan satu gerakan dia muncul di depan semua orang di Heavenly Sword Union. Tombak naga Azure yang tampaknya menahan langit tersapu, dan kekuatan dunia yang kaya meledak dari tombak. Kekuatan Top Open Heaven Orde ke-7, bahkan Zhou Guanhui tidak berani melawan tombak seperti itu dengan mudah. Meskipun Yang telah memperoleh kekuatan dari seorang kultivator Top Open Heaven Orde ke-7 dengan tergesa-gesa, itu bukan karena dia telah mengolahnya sendiri, tetapi karena dia telah meminjam kekuatan dunia dari batas bintang, yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Meski begitu, menggunakan 300 tubuh naga Zhang untuk mengaktifkan serangan Azure Dragon Spear, Zhou Guanhui tidak punya pilihan selain mengasihani hidupnya sendiri. Menghadapi tombak ini, dia hanya menggunakan kemampuan ilahi simbolis untuk memblokirnya sebelum mundur. Melihat ini, 10 kultivator Orde ke-6 di sekitarnya dengan cepat berpencar. Di bawah tombak ini, formasi Heavenly Sword Union terbesar. Di belakang Yang Kai, kelompok kultivator Open Heaven Stake mengurumaninya. Tekanan yang telah mereka tekan untuk waktu yang sama sekarang sepenuhnya dilepaskan. Masing-masing dari mereka sepenuhnya melepaskan kekuatan, kemampuan, dan artefak ilahi mereka. Ratusan Master Open Heaven Stake dari Heavenly Sword Union semuanya ketakutan. Berkat ledakan istana pedang surgawi, para kultivator Serikat Pedang Surgawi telah menderita banyak korban, dan sekarang hanya 3 atau 400 kultivator Open Heaven Stake yang tersisa. Di sisi lain, Voidland memiliki lebih dari 1000. Dengan perbedaan jumlah 3 kali lipat, tidak perlu formasi pertempuran apapun, hanya menyerang ke depan sudah cukup untuk menghancurkan musuh menjadi debu. Belum lagi tanah Void memiliki keuntungan besar dalam hal Open Heaven Orde ke-6. Termasuk Yang Kai, ada total 20 Master Orde ke-6 di Voidland. 6 Kaisar Agung telah kembali ke batas bintang sebelumnya, jadi hanya 14 yang tersisa. Bahkan jika Yang Kai tidak termasuk, masih ada 13 dari mereka. Di sisi lain, Serikat Pedang Surgawi hanya memiliki 10, jadi mereka memiliki 3 orang lagi. Kembali ke Istana Pedang Surgawi, selama pertempuran, Zhou Guanhui, Pei Wenquan telah mengusulkan untuk mengirim pesan ke Ying Qinzhou, memintanya untuk datang dan membantu. Dia telah mengatakan bahwa selama ada satu Orde ke-4 lagi, situasinya akan sangat berbeda. Dengan satu Orde ke-6 lagi, mereka akan dapat memperoleh keuntungan dari 2 lawan 1 dengan pertempuran lokal, menjadi kunci kemenangan. Satu Orde ke-6 lagi berarti kemenangan, jadi bagaimana jika ada 3 lagi? 20 Master Orde ke-6 dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan untuk sementara waktu mereka seimbang. 3 tuan dari Gunung Zhan yang mendalam, Mao Zhen, Kang Qin, dan Zhou Ya, diam-diam berbaur dengan ribuan kultivator Open Heaven Stake dan bergegas ke pasukan di Heavenly Sword Union, meninggalkan adegan berdarah. Dengan 3 Master tahap Open Heaven Orde ke-6 bergabung, bagaimana mungkin para kultivator Serikat Pedang Surgawi ini yang paling banyak berada di Orde ke-5 menjadi tandingan mereka?
Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jumlah orang dari Heavenly Sword Union telah berkurang setengahnya. Dan orang-orang